keluar di kepala kita biasanya pada umumnya. Nah, kalau misalnya satpam, ya, kita selalu menggambarkan itu laki-laki, ya. Kalau dengar kata satpam, langsung di dalam pikiran kita itu muncul adalah sosok laki-laki besar yang bisa melawan penjahat. ini sebenarnya bentuk diskriminasi karena misalnya ada laki-laki yang bisa menjadi sekretaris tapi dihambat kesempatan karena dia laki-laki. Atau sebaliknya, ada perempuan yang tidak bisa jadi petugas security karena dia perempuan. Nah, dan ini masih sering terjadi. Ini contoh kecil ya. Contoh lain misalnya di sekolah, di kampus, ketua kelas biasa diberikan ke laki-laki, ya, sekretaris perempuan misalnya, atau bendahara perempuan, urus-urus uang, ya. Jadi ini menarik ya, urusan publik cari uang laki-laki, tapi kalau sudah mengurus uangnya di dalam lingkup yang kecil itu perempuan. Ini adalah konstruksi masyarakat, konstruksi berpikir masyarakat yang kemudian juga masyarakat adalah kita juga ya, jadi kita bisa saja menjadi pelaku ketidakadilan gender. Ini yang dimaksud dengan diskriminasi. Walau ada diskriminasi positif. Diskriminasi positif itu sebentuk affirmative action sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada orang, kepada salah satu gender yang selalu mendapatkan ketidakadilan, yang selalu menjadi berada dalam posisi yang tidak beruntung. Sehingga kemudian dibuatlah diskriminasi positif. Misalnya melamar beasiswa. Laki-laki sampai umur 42, perempuan sampai umur 45. Tidak adil kayaknya ya. Kok perempuan bisa lebih lama, sementara bisa lebih tua umurnya melamar beasiswa, sementara laki-laki tidak. Ini disebut diskriminasi positif. Kenapa sampai ada seperti itu? Ini adalah kompensasi dari apa yang dialami perempuan dalam masyarakat yang kemudian menghambat dia untuk studi, misalnya dia punya anak dan seterusnya, sehingga masa usianya ditambah. Itu sebagai bentuk, sebenarnya kalau saya lihat diskriminasi positif ini adalah salah satu bentuk ya, kompensasi tadi dan penebusan rasa bersalah ya atas apa yang harus dialami oleh salah satu gender ya, akibat gender lain begitu. Ini diskriminasi. Lalu berikut subordinasi. Subordination ini penomorduaan ya, atau ya jadi ada subordinat itu kan bawahan ya. Kalau kita di kantor ada superior itu atasan, subordinat itu bawahan. Nah, ibu-ibu tahu lah, teman-teman semua tahu yang namanya superior, atasan dan bawahan itu kan punya ini yang berbeda, privilege yang berbeda ya, punya role yang berbeda dan power yang berbeda. Superior itu selalu mendapat power yang lebih dan punya fasilitas yang lebih, perlakuan istimewa yang lebih, sementara subordinat tentu tidak seperti itu. Nah, ini juga terjadi di gender subordination. Mari kita lihat di dalam masyarakat kira-kira siapa yang selalu di nomor satukan dan siapa yang selalu nomor duakan. Ya. Sampai di sini biasanya kalau saya di kelas itu biasanya anak mahasiswa laki-laki suka komplain, kenapa sampai sudah disubordinasi masih perempuan yang menjadi korban, seperti yang menjadi korban. Tapi memang ya pada kenyataannya di dalam gender subordination ini seringkali memang perempuan yang selalu ada di dalam posisi nomor 2. Ya, itu seringkali, tidak semuanya tapi seringkali. Kata seringkali itu kan berarti lebih banyak dari laki-laki, kan harusnya tidak seperti itu. Jadi memang gender subordination ini ada satu perlakuan yang menempatkan salah satu gender dalam kelompok lebih rendah dari yang lain. Dan biasanya yang ada dalam kelompok lebih rendah itu adalah perempuan. Makanya Simone de Beauvoir itu tahun 1945 ya, lama sekali, satu umur dengan Indonesia ini. Bukunya itu dia menulis tentang the second sex, bahwa perempuan adalah jenis kelamin kedua. Jadi dia itu, dia bilang begini ya, he is the one, he is the absolute, sementara she is the other ya. Perempuan itu hanya orang lain yang tidak penting, the mere body katanya, hanya tubuh. Sehingga perempuan zaman itu adalah seperti hanya properti saja, barang gitu. Dia tidak punya power sebagai second sex. Kemudian ada juga second class citizen, istilah second class citizen itu biasanya juga perempuan yang menjadi masyarakat kelas 2 di dalam masyarakat. Nah, ini subordination. Mari sampai di sini juga silakan berefleksi. Apakah pernah mengalami ini? Pernah merasa menjadi bagian dari subordinat karena gender?
karena kita perempuan, kemudian kita harus dinomor duakan. Ini berhubungan dengan tadi juga diskriminasi ya. Jadi ini untuk yang ketiga. Lalu kita pindah ke marginalization. Nah, marginalisasi ini pemikiran ekonomi pada seseorang dikarenakan gender. Ini berhubungan dengan ekonomi. Maksudnya, salah satu jenis kelamin ya yang ditempelkan segala macam atribut, kemudian mengalami diskriminasi dan ada dalam posisi yang subordinat, maka tentu saja secara ekonomi dia tidak diuntungkan. Misalnya dia punya kemampuan yang sama dengan laki-laki, maaf ini banyak sekali yang lewat-lewat, dia punya performa yang sama dengan laki-laki, tapi karena dia perempuan, kemudian dia tidak bisa jadi pemimpin. Nah, kalau dia bawahan, tentu saja secara ekonomi pendapatannya itu lebih rendah dari laki-laki, sehingga ini dikatakan peminggiran ekonomi pada seseorang dikarenakan gender. Misalnya juga ada sampai hari ini ya kampanye tentang equal pay for equal job itu masih tetap, karena ternyata ada banyak pekerjaan yang sama tapi dibayar berbeda, dan yang mendapatkan bayaran lebih rendah itu perempuan karena dia perempuan. Misalnya buruh pabrik, ya buruh pabrik. Mungkin akan ada pertanyaan, iyakah, apakah ada orang yang bekerja di bidang yang sama kemudian gajinya lebih sedikit dari orang lain atau dari laki-laki karena dia perempuan? Ada ya, ada. Misalnya ya dan itu di yang saya pernah baca itu di pabrik seperti itu. Kalau PNS bagaimana ya? Mungkin ada ya, ada soal gaji melekat dan sebagainya. Tapi kan kalau di PNS itu walaupun perempuan, kalau perempuan jadi PNS dia bisa, suaminya bisa menempel ke dia, ya, atau anak-anaknya. Itu juga sebaliknya. Jadi istilahnya atau pembimbingan ekonomi juga ini misalnya masak-memasak. Pembantu di rumah itu memasak ya, ART memasak, tapi karena dia tidak berpendidikan tinggi dan dia posisinya sebagai ART, maka gajinya lebih sedikit dari chef di hotel, karena chef itu bersekolah, kemudian chef itu kerjanya di hotel, padahal chef itu kerjaannya hanya satu, masak, sementara kan ART itu semua ya dia kerjakan, masak, cuci, bersih-bersih semua, tapi gajinya lebih rendah dari chef. Dan biasanya chef itu paling banyak itu chef adalah laki-laki. Menarik ini, giliran kalau sudah uangnya banyak maka laki-laki ada di situ, karena itu sudah dianggap pekerjaan untuk mencari nafkah dan itu dilakukan laki-laki, maka gajinya tinggi. Tapi kalau ART yang padahal itu juga mencari nafkah tapi gajinya lebih rendah. Nah, ini menarik ya, untuk kita diskusikan. Yang berikut, double burden atau beban ganda. Beban ganda atau bahkan bukan cuma ganda ya, multiple burden. Ganda ini kan hanya dua, kalau multiple ini banyak. Yang seringkali kalau saya lihat itu di sosmed atau di banyak tulisan katanya women is multitasker begitu. Perempuan itu adalah orang yang bisa bekerja banyak, multitasker. Menurut saya itu hiburan ya. Hiburan, karena sebenarnya itu burden, bukan karena kita ya kelihatannya kita jago, perempuan jago, tapi sebenarnya itu beban dan seharusnya itu tidak terjadi. Kalau memang kedua manusia di dalam satu rumah itu misalnya paham bahwa dua-duanya punya peran dan tanggung jawab yang sama. Jadi kalau orang bilang, oh iya perempuan itu bisa melakukan banyak hal, bagi saya itu adalah kata-kata yang untuk menghibur ya. Harusnya kata-kata itu tidak ada. Walaupun memang benar, kita luar biasa sekali, bisa melakukan banyak hal dan masih bisa ikut kelas puan lagi. Nah, beban ganda atau bahkan multiple burden yang harus dilakoni oleh seseorang karena gender. Nah, kalimat ini menarik sekali karena mari kita lihat ya. Apa karena jenis kelamin, karena gender jenis kelamin kemudian menurun ke gender, kemudian ada satu makhluk Tuhan yang melakukan pekerjaan berlebihan. Iya benar. Dan makhluk itu bernama perempuan. Karena dia perempuan, dia lemah lembut, dia sabar, dan dia detail dan semuanya, maka kemudian urusan rumah adalah urusan dia. Tapi kemudian juga dia bekerja di luar rumah, maka urusan itu juga urusan dia. Nah, kemudian ada namanya community roles.
kalau si Caroline Moser bilang ini multiple roles dari perempuan ya. Community roles itu urusan di komunitas, di RT, di RW, di kelurahan, ya, di sekolahan. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang pesta, yang ada acara-acara begitu, kita yang di masyarakat kolektif begini, ya, kita harus yang baku-baku bantu itu biasanya ibu-ibu yang pergi ke tetangga untuk baku bantu. Kalau ada orang yang pesta meninggal itu perempuan yang harus ada di sana. Itu kan sebenarnya community roles ya, jadi tanpa beban ini banyak sekali perempuan. Kalau misalnya ke sekolah ada rapat, biasanya ibu-ibu yang datang. Sekarang juga banyak bapak-bapak ya, ibu-ibu yang datang. Kalau misalnya ada sesuatu di kelurahan, ibu-ibu juga yang harus ini ya. Pokoknya itu burden dari komunitas itu harus dipikul oleh perempuan juga. Karena kalau tidak melakukan itu, maka ada image yang citra keluarga yang dijaga. Oh ini ya keluarga ini terus baku-baku bantu. Nah untuk itu kemudian perempuan yang harus turun tangan untuk menjaga citra itu. Jadi sudah 3 roles ya, public, domestic, kemudian community roles. Sehingga masuk di multiple burden sebenarnya. Tapi asik sih kalau sekarang kita melihatnya sebagai oh ini karena perempuan hebat bisa melakukan apa saja sambil bicara politik, sambil WA, urus anak, masak, semuanya beres. Come on ya, ini harusnya tidak seperti itu. Tapi ya mari kita berdiskusi. Nah kalau yang terakhir sekali violence atau kekerasan. Saya tidak membahas ini minggu ini, ya. Saya tidak membahas violence dan kekerasan minggu ini karena dia panjang, banyak cabang-cabangnya, sehingga insya Allah kita membincangkannya di next meeting. Tapi violence atau kekerasan adalah juga bagian dari bentuk ketidakadilan gender. Nah, jadi teman-teman semua hari ini saya sudah menyampaikan ini dan kita bisa berbagi sebentar tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari stereotip, subordinasi, diskriminasi, kemudian marginalisasi dan double burden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Saya yakin sambil tadi menyimak yang Ibu Novi sampaikan, yang lain itu pasti sambil refleksi, sambil nyanyi. Kira-kira yang disebutkan tadi itu saran tidak ya? Ya nggak sih? Ya mungkin ya, Bu Indri juga ya saling ingat apakah saya juga suka stereotip begitu? Ya, apakah saya pernah di beberapa hari terakhir ini ada beberapa cerita tentang kerabat yang wow ternyata ada loh urusan, tapi lebih urusan kekerasan domestik sih kayak gitu. Nah kira-kira ada teman-teman lain kah di sini juga yang ingin berdiskusi, menyampaikan pendapat atau bertanya, boleh kan Bu Novi ya? Ya silakan. Atau feel free ya, pokoknya iya feel free, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, silahkan. Atau kalau juga pertanyaannya bisa lewat kolom chat. Di sini juga ada cowok yang baru bergabung ya, alhamdulillah. Tadi ada loh. Kayaknya ini ada laki-laki. Alan Malapur. So happy ya, akhirnya terang kelas ada yang laki-laki yang bergabung. Oh, si Alan aja papa bilang, kok ini yang ada pada Nina masih anggap nyanda kan? Jadi Papa Lana juga pada ya. Iya, jadi Lala, Pita, Aisyah, Merisa, ya Bu Merisa, Ibu Rahmawati, halo, Mama Nabiga, Gina, Lian ya, Julianur. Apa Pak? Waalaikumsalam lah. Ya, saya sebetulnya jadi emang stereotyping itu bukan cuma masalah pekerjaan kan ya, yang dalam simpulkan sih ya, tapi juga cara masyarakat itu di banyak banget. Nah, tapi itu kalau masalah yang tadi ya, kalau ada acara itu yang akan disuruh bantu-bantu itu perempuan.
Terus dan it doesn't help juga kita dari kecil itu, Lala itu waktu kecil kita kalau ngomongin berpasangan itu yang bisa dipilih pasangan itu cuman laki-laki. Cuman jadi laki-laki berhak memilih dia mau bersama perempuan yang mana. Perempuan itu cuman diem di tempat dan menunggu siapa pasangan yang akan duduk di samping kita. So it's like it's been planted within us since we were elementary school. But like my question is gimana kita, jadi Lala itu kadang pengen banget speak up gitu di antara om-om, di antara kakek-kakek gitu. Gimana caranya mau speak up dengan budaya patriarki yang udah benar-benar tertanam di mereka. Lala tuh pengen banget ketika disuruh bantu-bantu ada acara, Lala juga pengen bilang kalau yang cowok-cowok juga harus bantu-bantu gitu. Tapi it doesn't help. They will always like, mereka kan selalu loh kan kamu perempuan, kamu harusnya di dapur gitu. Dan karena mereka merasa lebih tua, mereka merasa lebih benar gitu. How do we deal with that? Yeah. Oke, thank you lah. Ini ya menarik ya, karena ini hanya tidak hanya dialami Lala, tapi oleh banyak orang, banyak perempuan di Gorontalo. Yang menarik itu adalah yang pertama itu soal masa kecil Lala, soal bermain saja laki-laki harus yang diberikan kesempatan untuk memilih mau duduk dengan siapa misalnya, itu kan menarik ya. Ini terjadi di Lala. Saya sendiri tidak pernah mengalami itu, tapi ini kan bentukan dari kecil. Ya, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya lah kita sudah saya sudah sempat sampaikan bahwa proses sosialisasi gender ini lama. Bahkan dari kita lahir, kita sudah tersosialisasi menjadi laki-laki, menjadi perempuan, punya pemikiran begini, punya pemikiran begitu tentang laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian Lala mengalami itu di masa kecil. Itu kemudian menjadi menguatkan ya, masuk ke pikiran Lala, masuk ke pikiran teman-teman Lala yang laki-laki, lain-lain. Dan kalau mereka tidak mendapatkan intervensi, tidak belajar tentang bahwa gender itu bagaimana, ketidakadilan itu seperti apa, dan seterusnya, maka mereka akan tumbuh dengan pemikiran itu bahwa laki-laki dominan, laki-laki berhak memilih apa yang dia mau, sementara perempuan itu yang dipilih, yang pasif, submisif. Nah, kemudian mereka akan melahirkan ya anak-anak dan menjadi orang tua yang seperti itu lagi. Dan ini terus menerus. Kenapa? Makanya gender ketidakadilan gender terus menerus terjadi. Karena ada banyak yang tidak memahami ini. Nah, yang hadir di sini pun berapa orang misalnya. Dan kemudian kalaupun yang hadir ini, tapi ya insya Allah bisa memberikan manfaat ke orang lain, bisa memberikan ini, yang minimal kita sendiri yang berubah. Nah, ini yang dialami oleh Lala juga saat sudah besar, bahwa urusan dapur seringkali perempuan yang diarahkan ke sana, dan ini yang bersuara adalah orang-orang tua. Ya, orang-orang tua itu memang pemikiran mereka seperti itu. Kita yang muda, Lala yang tahu bahwa itu tidak harus begitu, sepertinya kesulitan untuk bersuara. Ya. Sepertinya kesulitan bersuara, sebentar. Mana ini? Kesulitan bersuara, jadi tidak bisa mengatakan tidak, apalagi pada orang tua. Tapi memang harus, at least beginilah, kalau saya melihat, Lala mungkin tidak bisa mengatakan itu, tapi Lala bisa share dengan dengan saudara-saudara perempuan, sepupu-sepupu misalnya, atau laki-laki, berdiskusi dengan mereka. Siapa yang sepertinya pemikirannya bisa berubah cepat, itu kemudian yang sering diajak untuk berdiskusi supaya sama-sama tercerahkan. Ini proses yang panjang sekali, teman-teman sekalian, tidak bisa selesai dalam semalam, setahun, 2 tahun, tidak. Ini proses 1-2 generasi. Tapi kita harus memulai sekarang. Nah, di lingkungan Lala seperti itu. Tapi Lala tetap harus memulai, harus mau memulai. Ya, at least tidak bisa berubah sekarang. Tapi Lala sudah paham bahwa ini tidak bisa dilakukan, sehingga saya tidak akan melakukan hal ini. Ya, anak-anak saya nanti atau orang-orang di sekitar saya yang bisa saya sampaikan ini, ya semoga bisa merubah cara berpikir mereka. Terutama adalah anak-anak ya, terutama adalah anak-anak. Kalau nanti menikah punya anak,
dan tentunya memilih calon suami nanti. Ya, itu juga di pemikiran-pemikirannya perlu disampaikan kepada calon suami ya, bagi yang belum menikah. Jadi kalau ya lagi bertemu dengan teman calon hidup, ayo berdiskusi masa depan tentang terutama gender division of labor, ya, pembagian tugas dan seterusnya. Itu yang dibicarakan, itu yang harus sepakati dari awal. Ya. Karena kalian adalah milenial yang sudah banyak informasi masuk ke kalian ya, sehingga gaya pacarnya mungkin juga harus beda, mungkin isi pacarannya, bukan gaya, isi pacarannya mungkin sudah harus beda juga. Jadilah memang untuk kasus Lala ini ya, memang susah untuk mengatakan tidak pada orang tua, apalagi kalau misalnya Lala tidak mau ke dapur, karena itu kan memangnya hanya perempuan yang kerjaannya di dapur. Kalau kita bersuara gitu ke om tante, waduh, nanti bisa dianggap anak memberontak lah, karena sudah sekolah tinggi maka sudah tidak dengar, kan tidak asik juga. But at least you know you can do that, dan kamu tidak akan melakukan itu nanti ya pada orang lain, dan kamu mau berubah begitu. Itu yang penting sekali, dan itu takes time, memang perlu waktu. Dan ya it starts small, benar, kecil, tapi ini di keluarga saya juga, tapi memang sih kalau di keluarga saya tumbuh di keluarga yang sangat equal ya. Perempuan itu istimewa di keluarga saya. Jadi dan orang tua saya tidak pernah ada instruksi atau pandangan-pandangan yang bias ya, gender bias, yang kemudian saya dengar, kemudian merasuki pikiran saya, tidak seperti itu. Tapi tiap keluarga kan beda, tiap keluarga beda. Di beberapa teman saya berdiskusi, mereka tumbuh di keluarga yang sangat bias ya, tapi mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tidak bias karena mereka belajar dan mereka mulai dari diri sendiri. By the way, bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu sama dengan prasangka gender atau gender bias ya. Itu kalau misalnya teman-teman mendengar istilah itu sama ya. Oke, kira-kira begitulah ya. Thank you. By the way, ini Lala kan? Ya, Bu Indri, ada yang mau disampaikan? Iya. Masih ada lagi kan? Bu Indri, ada yang mau disampaikan atau yang lain? Silakan. Apa yang mau di-share tadi, Bu Indri? Belajar begini ini penting ya, Bu Novi ya. Bukan hanya tentang, kan kadang-kadang orang kalau orang ini ada kelas 1 belajar soal gender, feminisme dan lain-lain. Ada beberapa respon yang kenapa menderita sekali saya ini perempuan harus membahas terus. Padahal kan ini ya, capacity building si perempuan juga kan ya. Seperti yang iya, benar sekali, karena kalau perempuan paham ini, dia akan jadi ibu yang lebih kuat untuk anak-anaknya. Betul. Dia tahu dia harus bagaimana. Dia akan mengajarkan anak-anaknya itu menjadi manusia-manusia yang tahu bagaimana bersikap adil, ya. Bahkan pada dirinya sendiri. Dan terhadap dirinya, dan how to treat people equally begitu. Dia belajar banyak seperti ini, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya mau share. Jadi beberapa hari lalu ada tentu kemateri. Dia istri pertama yang tiba-tiba suaminya menikah lagi tanpa izin, yang dia tahu dari suaminya so sibuk kan, istri kedua so melahirkan. Terus dia tanya ke Iin, ternyata saya harus bertahan dengan kondisi ini. Kenapa? Si Agus bilang tak kuat Jo demi anak-anak. Baru saya ada perasaan itu, siapa yang akan tanggung ya? Jadi hal-hal kayak gitu kan, kayak yang oke, terkadang orang bersabar itu memang tidak ada balasan kebaikan kecuali surga ya. Iya kan, kecuali surga kan. Cuman kan kalau memang ente tidak sanggup daripada dosa, lah gitu kan. Tapi kalau ente mau bertahan, berarti ente harus terus belajar, terus mau isi ini diri supaya tidak sia-sia ini proses sabar yang dijalani terus menerus. Dan itu ada loh. Menarik ya. Lingkungan terdekat, sabar Jo. Memang Anda sanggup. Maksudnya, jadi ini poligami tanpa direncanakan, tapi karena sudah di situ ya sudah dijalanin aja ya. Karena dan kadang-kadang
Bahkan akhirnya perempuan memilih diam saja karena orang terdekat yang dia percaya pun tidak mensupport dia Iya, untuk benar. melindungi dirinya. Tapi bukan karena tidak sayang lagi. Orang tua kan mungkin tidak sampai ke Karena tega mereka ya, tidak, lebih ya, ke mereka tidak beda belajar zaman tentang kan. ini ya, beda zaman, beda cara berpikir, benar sekali. Sih. Apa yang dipikiran oleh orang tua kita kalau ternyata berbeda dengan pikiran kita, sebenarnya kita harus harap maklum. Mereka tidak belajar tentang ini. Dan untuk memberitahu mereka itu memang berat karena pertama mereka merasa lebih tahu banyak hal dari kita. Orang mereka hidup lebih lama, kita ada di kandungannya 9 bulan dan kemudian besar seperti ini, berarti kan mereka jago sekali ya. Ya, ya. Dan tentu saja kita tidak bisa kemudian ngajarin, karena kita lihat juga orang tua. Ada orang tua yang asik begitu, yang kita bisa diskusi, yang bisa berbagi ini. Ya, ibu saya di awal-awal ya sebelum semakin tua asik begitu, dia sangat ini. Tapi kesini malah anak saya perempuan suka didoktrin harus ini harus. Tapi kan kemudian anak saya melihat saya kan, melihat saya, ya. Jadi ini menarik. Ada banyak sekali aspek pengaruh dari luar yang mempengaruhi cara pandang kita, dan termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu bentuk. Dan kalaupun misalnya teman-teman di dalam kelompok ini ada yang punya pemikiran yang berbeda, itu tidak masalah. Cuman kalau bisa di-share asik juga ya, supaya kita bisa berdiskusi. Ya. Ini menarik sekali memang. Kadang-kadang bahkan orang tidak merasa orang ada di posisi yang dirugikan dalam tanda kutip. Karena memang sehari-hari kan, ini adalah business as usual. Masak, cuci, apa semua itu bukan cuma bisnis bukan kita temukan saat kita menikah. Dari masih anak-anak kita sudah melihat yang di dapur itu ibu perempuan. Jadi biasa, itu sudah terbentuk di otak begitu. Iya, karena orang adalah wanita-wanita hebat. Masya Allah. Di Mary Uti, the one and only. Ya, jadi asik juga itu wanita hebat itu. Kalau saya bilang tadi, saya itu mau dengar tadi ya, teman-teman kan saya bilang double burden itu kan kita mengalami beban ganda, perempuan terutama yang mengalami beban ganda. Kembali ke perempuan lagi ya, yang menjadi korban ketidakadilan ini dan kemudian mengalami yang namanya beban ganda. Tapi kan kita kalau lihat di mana-mana, bahkan kita sendiri merasa kita jago kan, saya bisa melakukan banyak hal, ya. Bahkan sampai ada yang angkat galon bisa, kan lagi top itu di viral tuh di Facebook, ini bisa, ini semua ganti bisa. Lampu, masang seng, aduh itu pengalaman banget ya Bapak Jan. Kalau saya lebih menyikapi ini bukan ketidakadilan emosi, tapi pilihan dan menjalani. Dan untuk menjalani itu orang kayak harus beradaptasi dan karena sudah terbiasa. Ya, begitulah sudah dinikmati dengan enjoy, meskipun kalau wanita-wanita lain yang ada di posisi patorang belum tentu bisa toh. Iya. Pernah begitu Mary. Aduh, bagaimana Iya, jadi itu Bu, itu maksudnya Bu Mary, apa namanya? Asik ya perempuan kita itu selalu menganggap itu iya dinikmati saja karena ya so ada tiari so dijalani begitu toh baru. Ya menarik. Saya tidak ingin provokatif di sini ya. Walaupun kalau dengan yang provokasi sebenarnya saya bisa bilang begini. Kan harusnya tidak perlu. Kalau kita, tapi ya terserah sih kalau mau menikmati hidup seperti itu. Walau sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak menikmati itu, tidak memilih itu. Tapi kalau ternyata ya, tapi orang cara pandangnya kan beda-beda. Yang paling penting sih Bu Mary menurut saya kalau tugas domestik itu dibagi seperti bagaimana kita membagi tugas publik. Kalau ternyata Ibu Mary bekerja di luar rumah, ya suami juga bekerja di luar rumah, maka urusan dalam rumah tangga juga harusnya dibagi bersama karena Ibu Mary sudah berbagi tugas publik dengan suami. Jadi urusan rumah sebaiknya juga dibagi. Nah, sebenarnya ada ini menarik kata pembagian. Pembagian itu bukan hanya baku bantu yang berbagi pekerjaan itu tidak sama. Misalnya begini, bantu itu saya masak, suami itu bantu iris bawang.
kemudian kita happy sekali share di Facebook, wah suami saya bantu saya iris bawang, luar biasa. Tapi saya memahami kenapa kemudian ada yang share seperti itu, karena itu hal yang sangat langka, lebih langka dari dinosaurus di muka bumi ini ya. Nah, misalnya. Tapi sebenarnya itu hanya membantu, bukan berbagi. Berbagi itu misalnya masak urusan saya, pakaian urusan suami. Nah, pakaian dari angkat baju di tempat dari kamar ke tempat cucian, yang mbak cuci, yang mbak jemur, yang ingat jemuran, apa semua itu suami. Lalu kita yang masak sampai makanan itu ada di atas meja. Itu berbagi tugas, itu dalam pandangan saya, berbagi tugas domestik. Kalaupun ternyata saat dijemur suami lagi keluar dan kita yang angkat jemuran itu, ya kita membantu. Begitu juga saat kita lagi masak suami ini kita membantu. Tapi berbagi tugas, tapi sebaiknya berbagi tugas, jangan semua dilakukan istri, suami hanya bantu supaya beban itu tidak berat ke istri. Tapi apakah ada yang seperti ini hari ini? Mungkin ada, tapi mungkin sedikit ya. Karena harusnya memang tugas rumah domestik itu dibagi. Misalnya anak itu kan urusannya banyak. Kalau urusan kasih makan anak itu tugas suami. Whatever it takes, suami yang memikirkan bagaimana anak ini mau makan. Yang masak mamanya. Itu kan berbagi tugas toh. Ya, misalnya karena urusan anak banyak. Urusan anak misalnya urus di rumah segala hal iya, tapi kalau sudah urusan sekolah itu urusan suami. Ibu tidak sampai ke wilayah itu karena sudah berbagi. Nah, yang ini itu kalau misalnya semua dilakukan oleh istri, dan saya memang menemukan Bu Mary banyak sekali para istri kemudian jenuh, mengeluh karena mereka terlalu capek dengan berbagai macam pekerjaan itu. Tapi mereka kadang-kadang pasrah, karena bukan kadang-kadang, seringkali memang pasrah karena no choice, dinikmati aja. Mereka tidak bisa mengatakan tidak, karena juga tidak itu berarti konsekuensinya besar, keluarga dan seterusnya, anak-anak dan seterusnya. Sometimes saya pikir perempuan itu lupa bahagia yang sebenarnya itu seperti apa. That's what I'm thinking ya. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bisa berbagi, ya itu akan sangat bagus. Sehingga di antara kejenuhan itu, capek itu, misalnya ya, suami itu melakukan hal yang tidak diharapkan, berselingkuh misalnya, atau menikah lagi misalnya, sakitnya mungkin luar biasa ya, karena we have done every single thing, gitu. Kita sudah melakukan semuanya, tapi kemudian ternyata rewardnya bukan berlian ya, tapi rewardnya dibawakan perempuan lain, itu misalnya. Walaupun ya orang yang tidak berpoligami pasti tidak bisa menerima ini. Nah, dan kemudian kecewa dan seterusnya. Nah, yang ada juga kemudian berpisah, yang saya temukan itu di beberapa konsultasi, saya menemukan mereka itu berpisah alasannya simple, karena dia capek dan suaminya tidak baku bantu. Saya begini, saya juga kalau cuma kerja luar rumah, saya juga bawa uang yang sama ke rumah. Tapi kenapa urusan rumah itu harus saya semua? Berarti dia tidak ada guna. Istilahnya begitu toh. Kalau misalnya semua hal bisa dilakukan perempuan yang di dalam rumah ya, cari uang bisa, kan, ke galon bisa, ke ini semua, ini gas bisa, semua lah. Bapak ini tugasnya apa gitu? Sama urusan bisa terombikin begitu. Lalu yang suami tugasnya apa? Kalau begitu dia tidak usah ada saja. Nah, ini kan lebih parah toh kalau pemikiran sampai seperti itu. Kemudian berpikir sampai itu dan berakhir di pengadilan. Iya betul. Baik kalau menumpuk ya. Ya. Jadi ini ya. Lagi tadi. Oh iya, Lala masih mau. Oke, poligami kan ya? Tadi Gimana? Soal poligami kan ya? Oh iya. Nah, kalau perhatiin ya, akhir ini kan lagi zaman musim pelakor ya. Banyak banget pelakor di mana-mana. Nah, ada DP musim dan udah maksudnya ada beberapa kasus besar yang begitulah. Pokoknya soal pelakor gitu. Kalau dilihat konsekuensi sosial itu lebih banyak kena ke perempuannya ya daripada ke laki-lakinya. Itu menurut Mem gimana itu? Perempuan yang lebih banyak lebih kena dampaknya, ada yang sampai dipecat, ada yang sampai putus kontrak, cuman gara-gara masalah, bukan cuman sih, gara-gara masalah itu. Dan prianya itu yang kayak gitu, tidak ada konsekuensi yang besar-besar amat. Itu kan bunuh di pesoro tak mute. Karena negara ini
kalau saya lihat banyak aturannya yang bias gender, ya, yang tidak adil. Karena kenapa negara itu patriarki, mereka melihat laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga dia jangan dipecat karena dia laki-laki. Nah, bagaimana kalau kemudian perempuan ini misalnya diberhentikan dari pekerjaan, dia punya anak, kemudian mereka berpisah, lalu bagaimana? Apakah negara mau anak dari yang ditinggalkan ini? Jadi memang sih yang kenyataannya masih seperti itu aturan di negara kita. Dan selalu menjadi korban itu yang disalahkan selalu perempuan, baik dia sebagai istri pertama atau misalnya istri kedua. Misalnya begini ya, kalau orang lagi bicara suami si A menikah dengan si B. Nah, orang bilang, bagaimana Allah ti A itu? Lalu orang bicara lagi, Allah itu masakan Allah orang PA. Dua-duanya disalahkan perempuan. Orang nggak mikir laki-laki ini bermasalah sebenarnya. Jarang sekali kita kemudian melihat ke laki-laki. Kemungkinan yang di kelas ini nanti akan seperti itu, tapi yang lain-lain kan tidak. Saya sering sekali kalau orang bicara-bicara, saya bilang, weh, yang KDP laki-laki nggak usah lupa. Dia ini pemain utama ya, aktor utama yang membuat poligami ini terjadi. Dia pemeran utama. Akad itu akan terjadi kalau dia dengan imam bergoyang tangan, berjabat tangan. Lalu kenapa perempuannya? Tapi kemudian kan masyarakat seperti menutup mata atau mengatakan it's okay dengan hal seperti itu. Jadi itu sila memang perempuan selalu jadi korban, baik secara institusional ya, secara kelembagaan begitu, personal, sosial ya. Makanya kalau kita membahas, nah di tahun kemarin di kelas gender itu bicara soal kekerasan terhadap kekerasan, salah satu bentuk kelalaian kekerasan kita akan bicara. Tapi Ibu Novi maaf, tapi untuk para perempuan hebat yang ada di sini, sebelumnya saya ingin bertanya, setuju tidak kalau kadang penyebab perceraian itu bukan hanya karena laki-laki, tapi juga dari perempuan? Setuju tidak dengan itu? Tergantung sih Bu, alasan, maksudnya kenapa, why? Karena itu perceraian itu kan personal sekali. Karena kalau saya mengatakan seperti itu juga saya tidak tahu apa alasan mereka bercerai. Tapi beberapa orang yang bercerai itu pernah berbagi cerita dengan saya. Jadi ya karena saya melihat dari sisi ininya, sisi perempuannya misalnya. Tapi biasanya karena beban yang berlebihan dan kemudian ada pernikahan lagi, ya mereka tidak bisa menerima itu karena mereka sudah melakukan banyak hal, tapi kemudian pernikahan lagi yang mereka tidak ketahui ataupun bahkan dengan cara meminta izin dahulu itu membuat mereka tidak dihargai keberadaannya sebagai istri, padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Itu sih. Jadi tadi Ibu Mary sampaikan itu ya bisa jadi ada yang punya pemikiran yang sama, Bu. Tapi dari sepanjang pengalaman saya sih seperti itu. Tapi kalau mau melihat ini juga salah dan benar ini tergantung. Kita harus mendengar dua-duanya. Kita harus mendengar dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Bagi saya itu yang paling fair itu. Pasti dua-duanya berkontribusi, ya. Pasti ya. Berkontribusi. Tapi begini, saya bukannya membela perempuan, tapi saya selalu melihat itu kenapa perempuan kadang-kadang seperti menjadi salah itu adalah karena laki-laki membuat dia seperti itu. Jadi karena sebenarnya laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga secara ekonomis sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya pemimpinnya juga tidak memimpin dengan benar, harusnya pemimpin yang disalahkan, jangan yang ikutin begitu. Jangan yang dipimpin. Tapi kan masyarakat kita tidak melihat seperti itu biasanya. Paling parah itu misalnya kalau ada misalnya perpisahan atau misalnya pernikahan lagi, lalu sesama perempuan itu menyalahkan. Bagaimana Allah dia tidak urus-urus dari suami? Mau urus sebenarnya seperti apa sih suami itu? Dia so besar kan? Dia adalah manusia dewasa. Sehingga kadang-kadang meme begini ya. Menikah itu adalah mengambil tanggung jawab seorang ibu untuk mengurus anak laki-laki yang sudah kelihatan seperti men begitu. Dalam saya betul saya bilang ya benar juga karena
menarik sih memang, tapi benar apa yang mereka bilang. Jadi begitu pemikiran saya, Bu Mary. Ini juga dari Bu Rahmawati Mamu. Ibu Rahmawati, ada juga yang saya info supaya sama-sama. Apakah ada forum resmi yang bisa menyampaikan tentang perspektif gender? Biasanya Ada sih, satu Bu, lagi? ya jarang sih ada ini, jarang ada apa namanya, kita bisa bicara terbuka soal ini, tapi ya lewat forum seperti ini kita bisa share lah. Kadang ada seminar, ada ini Bu, tapi yang hadir juga paling banyak perempuan atau yang masih muda-muda yang belum menikah, bagus juga sih supaya mereka ada penguatan. Tapi bicara soal gender ini kadang tidak terlalu populer. Karena bicara soal perempuan katanya, kiapa seperti Bu Indri bilang tadi tuh, kiapa ini terus-terus ini ada urusan perempuan ini. Misalnya. Nah, ada juga para laki-laki yang bisa sharing dengan perempuan supaya bisa tahu sama-sama. Benar sekali. Tapi Bu, memang laki-laki dan perempuan itu pikirannya tidak beda ya, cara berpikirnya itu beda. Kalau misalnya, dan saya setuju juga dengan itu. Saya pernah lihat di mana namanya di YouTube pengandaian otak laki-laki itu seperti kotak kosong begitu, otak perempuan itu seperti wire kabel yang baku cako. Itu otak perempuan, makanya dia bisa mikir segala rupa macam hal satu kali. Kalau dia pergi ke pasar beli tomat, maka dia akan keliling satu pasar, kemudian dia kembali ke tempat yang pertama. Misalnya. Nah, kalau laki-laki kalau bilang beli tomat rica bawang, mereka akan pulang dengan tomat rica bawang dengan harga yang sama di tempat pertama mereka temui. Tapi kalau ibu-ibu biasanya ke pasar, rencananya beli rica, beli tomat, pulang kamar sampai dengan gayung, dengan sayur 3 macam-macam ya. Ya, jadi memang cara berpikir kita dengan mereka itu beda. Saya pun menerima itu. Tapi bukan berarti kalau cara kita berpikir beda kemudian tidak bisa berbagi tugas di dalam rumah. Ingat Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ada juga laki-laki mungkin di sini. Isu yang paling sensitif sekali hari ini, yang perlu kita serius kita pikir, yang menjadi concern banyak pengamat gender itu, praktisi, adalah domestic domain, ranah domestik, yang masih dikuasai oleh perempuan, like or dislike, sadar atau tidak sadar. Ini sementara dipikir bagaimana untuk merubah ini supaya tidak ada namanya beban yang berlebihan harus dilakoni oleh perempuan. Sudah puluhan tahun kita berbagi tugas publik, perempuan bekerja di luar rumah itu kan sudah puluhan tahun ya. Ada banyak perempuan bekerja di luar rumah punya uang sendiri, tapi kenapa urusan domestik harus semua dilakukan oleh perempuan? Tidak ada pembagian 50-50 begitu. Why? Jadi ini mari kita sama-sama memikirkan ini, walaupun tidak tershare di sini pikirannya, terbagi di sini, tapi setelah ini mungkin kita merefleksi, lihat-lihat apakah seperti apa yang saya sampaikan itu benar adanya, apa saya juga melakukan dan seterusnya. Ya. Dan ini juga konsen saya, kenapa seperti itu. Ini ada satu lagi Bu dari Alan. Iya. Apa betul perempuan secara keseluruhan tidak suka dengan patriarki? Karena saya percaya ada juga yang lebih nyaman dengan patriarki. Iya, saya yakin juga ada yang nyaman dengan itu karena mereka tidak tahu bahwa itu tidak benar. Tapi itu terjadi di sini Bu Novi. Jadi kan beberapa teman perempuan itu selalu merasa begini, Indri senang ya menjadi orang Indonesia, karena jadi perempuan Indonesia. Kenapa? Iya, apa-apa didahulukan. Di sini itu kita sama loh. Tidak diperlakukan secara spesial. Oke, ada pikiran lain ternyata ya. Iya. Ya, karena fitrahnya perempuan itu mau dilayani, misalnya di dalam hal-hal tertentu ya. Jadi mungkin itu juga. Tapi saya tidak melihat, saya juga untuk hal itu Ibu Indri, saya kasihan juga dengan perempuan barat ya, atau perempuan negara maju dengan itu. Yang saya lihat adalah pembagian kerja domestik ini. Saya konsennya dengan itu. Untuk urusan yang lain-lain, ya, I want to be treated like women, misalnya begitu. Tapi kenapa treated as a women itu tidak didapatkan di domestic domain? Perempuan itu seperti pembantu di rumah, kalau dia mengerjakan semua sendirian. Bahkan ada pembantu pun. Contoh paling sederhana, teman-teman, begini. Saya pernah taruh di grup ini juga mungkin. Suami istri bekerja, PNS misalnya, golongannya sama, golongan 3A misalnya. Kerjanya di kantor yang sama, berarti gajinya sama. Let's say,
gaji ini gaji suami itu kemudian dapat tunjangan lebih karena ada istri, ada anak. Istrinya anak ini, oke lah, itu kan ekstra. Tapi gaji pokoknya sama. Nah, mereka itu berangkat ke kantor sama-sama, pulang ke kantor sama-sama. Tapi mari kita lihat masa sebelum mereka berangkat ke kantor, masa setelah mereka berangkat ke kantor. Setelah mereka pulang kantor. Sebelum mereka berangkat ke kantor itu, siapa yang akan bangun duluan dan mengurusi semua hal? Biasanya itu istri. Pakaian suami, pakaiannya, pakaian anak-anak, makanan, apa seterusnya, itu biasanya istri akan mengurus. Capek kan? Kemudian mereka berangkat ke kantor sama-sama. Nah, di kantor itu yang akan ingat garam sudah habis, sayur harus dibeli, SPP belum dibayar, biasanya istri. Nah, dia pun belum bisa rehat dari urusan rumah tangga saat dia ada di kantor. Kan dia harus mengingat banyak hal. Kemudian saat dia pulang, mereka berdua pulang naik motor sama-sama sampai di rumah di jam yang sama. Kemudian akan ke sana kemari di dapur mengurus berbagai hal, itu adalah istri. Lah, bagaimana ini? Mana adilnya ini? Itu kan, di mana adilnya? Kalau kejadiannya seperti ini. Kalau misalnya, sebelum berangkat, itu adalah urusan suami semua. Pulang dari kantor adalah urusan istri, itu menurut saya baru adil. Itu sih, my thought. Jam berapa ini ya? Sudah. Sekarang jam jam sekalian ada yang mau bertanya lagi Bu Mary. Jadi itu sih pemikiran saya, teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi kalaupun berbeda itu tidak masalah. Ya, at least begini. Beginilah ada orang-orang berpikir seperti ini. Kita punya pemikiran yang berbeda tentang ini, tapi perlu sekali yang saya tekankan di kelas ini, khususnya hari ini adalah betapa tidak ada pembagian tugas di dalam ranah domestik itu adalah sesuatu yang tidak adil. Harus dibagi. Dua-duanya hidup dalam rumah itu, ya partner of life itu adalah saling berbagi tanggung jawab. Teman hidup kan, ya bukan pembantu. Dan yang paling penting kalau sudah merasa capek, lelah, oke untuk bersuara. Iya. Ini kadang-kadang merasa apa ya? Nah, it's okay tuh. Lah dia orang yang menikah dengan kita itu kan zaman sekarang itu kan biasanya karena kita suka kan, bukan karena dipilihkan begitu. Bahkan dalam proses-proses ta'aruf itu kan ada deal-dealan. Malah sebenarnya bagus sekali ini ta'aruf ini. Itu benar-benar bisa deal itu. Apa yang saya suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang harus kita lakukan. Kalau bagaimana kalau kita bermasalah, bagaimana? Iya, ada proses ta'aruf. Karena biasanya kalau yang tidak ta'aruf itu kan yang artinya karena sudah benar-benar kadung cinta, begitu jatuh cinta, so lupa ini bahwa ternyata setelah menikah itu yang akan ditemui adalah Jurassic Park ya, bukan Flower Garden. Jurassic Park. Ya. Bagaimana sih baru tadi merasakan so lapar, anak tantrum, so suka menangis, tapi tak kamu dapat bilang tidak menerima keadaannya. Iya kan? Iya, saya cuma ingin menyampaikan, aduh kok begini ya rasanya. Iya, jadi begini, saya berharap semua yang sudah menikah di sini dan yang akan menikah sekali seumur hidup dan selamanya bersama, bahagia begitu, sambil meringi-ngeri kulit mendingin. Tapi dari yang disampaikan oleh Ibu Gina ini, saya ingat teman saya, dia bercerai. Dan dia bilang, I feel happier dengan setelah bercerai, karena saya tahu kalau saya melakukan semuanya sendirian, karena saya tahu memang saya cuma sendiri. Tapi saat masih menikah, saya melakukan semuanya sendiri, saya sangat stres, karena harusnya ini dibagi dengan suami saya, tapi dia tidak mau. Sehingga kemudian saya memutuskan bercerai karena merasa menurut saya ini hidup yang ya sudahlah, kalau memang saya harus capek lelah karena memang saya sendirian. Saya tidak capek lelah dan sebenarnya saya punya pasangan, itu teman saya. Nah, tapi tentu saya tidak merekomendasi teman-teman bercerai ya, janganlah. Ini semua bisa dikomunikasikan. Bahkan kalau komunikasi itu sambil berteriak pun, do that. Kalau at least supaya dia paham ya bahwa kita ini. Nah, kita harus bergening ya, yang dialami Ibu Gina ini benar-benar banyak sekali dialami oleh orang-orang lain juga. Sebentar, waalaikumsalam.
Yang lain yang masih mau menyampaikan, masih yang ingin bertanya juga boleh loh. Ini ada ending. Tips dan trik menanamkan perspektif gender yang baik sejak dini pada anak perempuan maupun laki-laki. Aduh, ini penting sekali ya. Nanti tanya langsung pada Ibu Novi ya. Ada lagi kah? Melisa, Mona Nafa, Lala, Aisyah, Az-Zahra. Ya, sorry, tadi ada yang antar pesanan online. Masya Allah. Bu Novi sibuk. Saya itu pesan yang mentah sampai rasa luar biasa, tinggal mau makan ini. Apa itu sobat? Ikan goreng tepung. Nah, jadi Ibu Gina, apa namanya, banyak yang mengalami ini ya, stres begitu. Dan kadang perempuan itu ingin melakukan apa namanya, pokoknya mau perfect begitu. Dapur oke, kamar oke, diri oke. Tapi kemudian ada salah satu tidak oke, merasa fail. Aduh, lagi hari ini. Padahal it's okay, it's fine. Ya, We are human ya, kita bukan malaikat. Kita manusia. Nah, pasangan cuma khawatir dulu. Nih, bagaimana tips dan trik menanamkan perspektif gender yang baik sejak dini pada anak laki-laki dan perempuan maupun laki-laki? Kita harus kasih contoh. Orang tua itu adalah contoh abadi. Manusia itu adalah ilmu yang berjalan ya. Kita sebagai orang tua itu adalah ilmu untuk anak-anak kita, jadi kita harus kasih contoh. Kalau ternyata di rumah itu kita misalnya menemukan pasangan yang tidak yang kita harapkan, yang sangat patriarki, itu pun menjadi pembelajaran untuk anak. Anak harusnya bisa diajak berbicara, Ibu ending ya, berdiskusi, berbicara seperti mereka, perlakuan mereka seperti manusia seutuhnya begitu. Jangan karena anak-anak kemudian berlakuan selalu seperti anak-anak yang dianggap tidak boleh tahu apapun. You have to talk with them. Kalau menurut saya bicara, kalau dapat pasangan yang asik itu kan berarti kan mereka bisa melihat contoh. Tapi kalau tidak, maka anak-anak itu istilahnya harus diselamatkan dan diajak berbicara, bercerita, berdiskusi. Misalnya bapaknya keras ya, bapaknya sangat patriarki. Bisa ditanyakan ke anak-anak, menurut kalian apakah sudah seperti itu harusnya? Seperti bapak misalnya. Mereka pasti punya perspektif juga. Dan kemudian itu yang dikuatkan, itu yang kita tanamkan. Jadi kalau menurut saya itu tipsnya sih. Dan kita tidak bisa menutup semuanya ya, karena akses belajar mereka itu kan luas. Dari TV, dari handphone, dari sekolah, bahkan ada lagu-lagu yang sangat bias di sekolah. Ibu menanak nasi, ayah tunaikan bakti. Itu ada salah satu lain di salah satu lagu TK, menurut saya aneh sekali. Anak saya itu sampai tanya, Umi, ibu menanak nasi? Saya tanya, iya. Menurut kalian itu bagaimana? Mereka masih TK. Apa kamu pernah lihat Umi menanak nasi? Tidak pernah. Zaman itu ya, waktu itu. Karena saya masih ada yang bantu-bantu di rumah. Ya, Umi bekerja juga kan, jadi saya memberi contoh yang sehari-hari. Karena di sekolah juga susah kita counter, karena itu langsung masuk ya ke kepala mereka, dan apa yang dikatakan ibu guru kan seringkali yang paling benar. Ibu guru bilang begini. Jadi memang orang tua juga harus proaktif, tapi memang contoh itu penting sekali dari kita. Dan mari ajak mereka untuk berdiskusi. Itu sih dari saya, Bu. Ending kalau untuk anak-anak. Ending ini masih single. Oh, masih single ya? Belajar banyak ini, Masya Allah ya. Iya. Saya ada anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah dapat anak 2 laki dan perempuan, dan ini kesempatan saya untuk bagaimana mempraktekkan gender mainstream. Seru. Dan memang perempuan laki-laki punya kebutuhan yang beda sekali. Punya sifat yang beda sekali. Tidak apa-apa punya kebutuhan dan sifat yang beda, tapi yang paling penting adalah mereka tidak bias. Ya, tidak bias. Kalau pasangan, alhamdulillah itu ke orang sekitar yang masih menganut paham, orang perempuan harus bisa dan menerima kondisi apapun. Ya, benar sekali Bu Gina. Biasanya kan orang tua, tante, om, semua mereka karena hidup dengan begitu, menerima kondisi apapun, maka mereka berpikir memang hidup harus begitu. Tapi yang paling penting adalah pasangan
yang paling penting pasangan, karena mereka adalah orang terdekat dengan kita dan kita punya tanggung jawab lahir batin ke mereka begitu. Jadi at least mereka sudah terbuka pikirannya, itu sudah syukur sekali. Kalau yang lain di luar itu kan bunga-bunga ya, bunga-bunga. Betul, tambahan-tambahan additional. Ya. Betapa Ya, memang kita orang yang harus ya, upgrade diri. benar. Upgrade diri, menambah pengetahuan. Karena kan memang zaman berubah. Benar. Kondisi Ada juga berbeda. Ada satu ini Bu Indri, ini yang bagian terakhir ini ya, karena kita sudah mau selesai. Iya. Ada Ustadz dia bilang begini, Bu Novi, kalau misalnya, tapi si Ustadz ini juga mengangkat term itu, jadi bagus juga. Dia bilang begini, kalau misalnya perempuan itu memang mau melakukan segala hal di rumah, melakukan segala kegiatan domestik itu karena dia memang mau, itu kan tidak bisa dianggap sebagai slavery, perbudakan. Saya bilang, wah, Ustadz ini bakal ambil kata slavery lagi. Jadi saya bilang begini, ya Ustadz, dia karena tidak tahu saja, makanya dia tidak menganggap itu perbudakan. Cuma kalau dia tahu, dia pasti tidak mau. Cuman karena dia tumbuh dengan pemikiran bahwa memang seperti itu. Iya. Memang seperti itu perempuan, padahal kan tidak seperti itu. Istri-istri Rasulullah itu contoh. Saya tidak pernah lihat hadis bercerita tentang istri Rasulullah memasak ya. Wallahu alam gitu. Tapi selalu ada contoh bahwa Rasulullah membantu istrinya mengurusi dirinya begitu. Itu kan sebenarnya saying, tanda ke kita, ke masyarakat hari ini bahwa Rasulullah adalah perempuan laki-laki yang mandiri yang tidak mau membuat istrinya pusing dengan ya berbagai macam urusan yang bisa dia lakukan sendiri begitu. Betul. Memberi tanda soal yang tadi Bu Novi bilang ya, pembagian peran secara adil. Benar sekali. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih Bu Indri, ya, dan para calon ibu, calon ibu, kalau ingin berdiskusi, berkonsultasi tentang bimbingan pranikah, calon istri, bisa menghubungi saya secara japri ya, karena saya ada bimbingan konsultasi pranikah, tapi juga ini dari ini juga yang salam puan, dan mau laki-laki mau perempuan biasanya ada istilahnya clients ya. Ini free walau katanya klien, tapi ini free, konsultasinya gratis. Ya, lumayan banyak yang menggunakan ini. Ya, lumayan banyak yang suka istilahnya konsultasi tentang persiapan pranikah. Persiapan menikah jadi pranikah ya. Insya Allah bisa membantu sebisanya. Tapi itu menurut saya memang bagus sekali. Saya ingat sebelum itu, salah satu ponakan saya itu sebelum dia menikah, oleh ibunya memang dibikin seperti itu Bu Novi. Jadi ada momen di mana dia dan calon suaminya mengikuti kelas pranikah. Jadi mereka belajar tentang pembagian peran, pengelolaan keuangan, itu kayak di kursus beberapa hari. Mungkin memang agak terlambat karena sudah selesai musyawarah persiapan akad nikah. Cuma menurut saya itu bagus juga ya, itu karena yang harus dipelajari lebih awal, yang orang lain belajar bahkan pra-menikah, orang sudah tahu lebih dulu. Dan yang bagusnya orang tuanya berinisiatif ya. Ya, orang tuanya berinisiatif menghadirkan tokoh ya konsultan pernikahan seperti itu, duduk bersama. Iya, kalau kita ada ini ya, ada pembinaan dari KUA. Cuman kalau saya lihat konten pembinaan itu bukan membina, kayak menggugurkan kewajiban, sorry itu saya. Ya harusnya dia lebih dari situ. Perlu diteliti. Oh, itu DP konten ini pembinaan nikah ya. Iya kan? Menarik. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Seperti itu. By the way, sudah 1 jam setengah. Ya benar ya. Terima kasih banyak semua. Teman. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu depan. Iya, 2 pekan lagi dengan materi tentang kekerasan. Nah, bagus ini, kekerasan.
Ya, gender based violence, kekerasan berbasis gender. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Novi, terima kasih banyak semua yang sudah hadir hari ini. Ibu Rahmawati Mamu, Pita, Zulia Nur Husain, Umairah. Sebenarnya pengen lihat orang muka ini, Sur. Iya, benar Next sekali. time ya, insya Allah. Insya Allah. Makasih ya, La. Alam tadi sudah selesai. Iya. Puspita, thank you. Terima Ibu kasih Meriska, banyak ya. Ibu Rahmawati, Tutup ya. Aisyah ya. Oke, sampai nanti. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.